Di sebuah ruangan bawah tanah yang terletak di balik perpustakaan kuno di kota Grevan, 5 sosok berjas gelap duduk mengelilingi meja bundar. Di atas meja, peta-peta dan profil tokoh-tokoh keagamaan terhampar, disorot lampu temaram. Di tengah mereka, pemimpin organisasi Ordo Lux Nox, seorang pria berjanggut putih dengan mata tajam yang tak memancarkan belas kasih, mengumumkan bahwa fase pertama operasi senyap telah dimulai. Hancurkan dari dalam, jangan angkat senjata, gunakan kata-kata, katanya dingin. Target pertama mereka adalah komunitas kecil di pinggiran kota, di mana seorang pendeta tua bernama Bapak Rafael memimpin jemaat yang telah ia asuh lebih dari 3 dekade. Reputasinya tak bercela, namun usianya menjadikannya sasaran empuk bagi tekanan psikologis dan ancaman tersembunyi. Mereka tak ingin menghancurkan gereja itu secara fisik, mereka ingin merusaknya secara ideologis, perlahan dan tak terlihat. Agen-agen Ordo menyusup sebagai sukarelawan gereja. Mereka tampak ramah, aktif dalam kegiatan sosial, dan tahu cara membangun kepercayaan. Tak butuh waktu lama hingga mereka mulai menyisipkan kata-kata baru ke dalam diskusi Alkitab, bahwa dosa adalah konsep yang relatif, bahwa iman itu boleh berubah mengikuti zaman, bahwa kebenaran absolut adalah ilusi. Pada awalnya, para jemaat menolak, tapi benih keraguan sudah tertanam. Bapak Rafael mulai menerima surat-surat misterius berisi foto cucunya yang sedang bermain di halaman sekolah, diambil dari jarak dekat. Ia diberi pilihan, mulai menyesuaikan khotbahnya atau kehilangan orang-orang yang ia cintai. Tekanan datang tak hanya dari luar, tapi juga dari orang-orang dalam gerejanya yang kini sudah terpengaruh. Ia pun mulai mengubah ucapannya secara halus, cukup samar untuk tak disadari oleh yang awam, tapi cukup nyata bagi mereka yang peka. Di luar, tak ada yang menyadari bahwa ini adalah bagian dari kampanye besar. Organisasi ini tidak memusuhi agama secara langsung, justru mereka memeliharanya, namun dalam versi mereka. Versi yang jinak, patuh pada sistem, tidak memberontak, dan menjauh dari pertanyaan mendalam tentang makna sejati hidup. Keheningan mereka adalah topeng, senjata mereka adalah distorsi kebenaran. Sementara itu, Elijah, seorang pemuda pengamat yang jarang bicara, mulai menyadari perubahan yang terjadi. Ia merasa ada yang tidak beres ketika melihat pamannya, yang dulu begitu taat dan bersahaja, mulai bicara tentang jalan alternatif menuju keselamatan tanpa perlu pertobatan. Kata-kata itu terdengar pintar, bahkan memesona, tapi terasa kosong baginya. Ia mulai mengamati lebih dekat. Di malam-malam sunyi, Elijah mulai mencatat kata-kata yang ia dengar di khotbah, membandingkannya dengan teks asli. Ia juga menelusuri sukarelawan baru yang terlalu cepat dipercaya. Ia mencium pola, ada kalimat-kalimat yang sama muncul di komunitas lain yang ia kunjungi secara diam-diam. Ia mulai bertanya-tanya, siapa yang menyusupkan ini semua? Dan kenapa? Apa yang dimulai sebagai perubahan halus, kini perlahan menjadi keretakan. Dan sebelum banyak orang sadar, fondasi keyakinan mereka mulai tergeser. Namun dari balik bayang-bayang manipulasi itu, satu hal yang tidak diperhitungkan Ordo mulai tumbuh, kesadaran. Dan kesadaran adalah musuh terbesar bagi kebohongan yang disamarkan sebagai terang. Langit kota Grevan mendung sepanjang minggu itu, seolah mencerminkan suasana batin Bapak Rafael. Ia duduk sendirian di ruang studinya, menatap salinan Alkitab yang terbuka di depannya. Tangannya gemetar ketika menyentuh halaman yang telah puluhan tahun ia baca dan ajarkan. Tapi kini, setiap ayat seolah menjadi medan pertempuran, antara suara hatinya dan bisikan ancaman yang membelenggu. Sudah 3 kali dalam seminggu ia menerima paket tanpa nama. Yang pertama berisi potongan-potongan dokumen masa. Lalunya, hal-hal yang bahkan telah ia lupakan, kesalahan remaja, surat cinta terlarang, pengakuan pribadi dalam ruang pengakuan dosa. Yang kedua berisi foto cucunya dari kejauhan, disertai catatan, asteris, jaga mulutmu, atau kami jaga dia. Asteris paket ketiga hanya berisi satu kalimat di selembar kertas hitam, asteris, Tuhan tak akan menjagamu dari kami. Asteris, Bapak Rafael tahu apa maksudnya. Ia bukan pendeta naif. Di masa mudanya, ia pernah menjadi aktivis, bahkan berdiri di barisan depan melawan kekuasaan yang menindas. Tapi kini, tubuhnya renta dan semangatnya goyah. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perbedaan teologis. Ini perang, perang tanpa peluru, tapi dengan senjata yang lebih tajam, ketakutan, keraguan, dan pemerasan batin. Minggu itu, untuk pertama kalinya, ia menghapus kata dosa dari khotbah mingguan.
Ia menggantinya dengan pengalaman hidup. Ia berbicara tentang kebaikan universal tanpa menyebut nama Allah. Beberapa jemaat tampak mengangguk lega, merasa bahwa khotbah itu lebih ringan dari biasanya. Tapi ada pula yang gelisah, dan salah satunya adalah Elijah. Seorang wanita tua, Ibu Liana, menghampiri Bapak Rafael setelah misa. Dengan mata berlinang, ia berkata, "Bapak, saya tak mengenali suara Anda hari ini." Rafael tak menjawab, ia hanya menunduk dan menggenggam tangan wanita itu erat, seolah meminta pengampunan tanpa kata-kata. Di belakangnya, dua sukarelawan baru memperhatikan dengan tatapan tajam, seolah mencatat reaksi jemaat satu persatu. Malam harinya, Bapak Rafael berdiri di depan cermin kamarnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang ia lakukan demi keselamatan orang yang ia cintai. Tapi wajah di cermin menatapnya balik dengan sorot mata asing. Ia bergumam, "Ampuni aku, Tuhan. Aku lemah." Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan hanya tentang kelemahan. Ini tentang kehilangan pegangan di tengah kabut yang disengaja. Sementara itu, Elijah mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi. Ia menemukan buku-buku di perpustakaan gereja yang sudah disisipkan catatan kecil berisi doktrin aneh. Ia mulai mendokumentasikan khotbah dan mencocokkannya dengan arsip lama. Setiap penyimpangan ia tandai. Ia belum tahu siapa musuhnya, tapi ia tahu sesuatu sedang dilucuti dari jantung imannya, dan ia tak akan tinggal diam. Dan di balik semua kekacauan yang mulai timbul, satu hal menjadi jelas, sesuatu yang besar sedang digerakkan. Bapak Rafael hanyalah pion pertama. Jemaat ini hanyalah uji coba. Tapi jika tak ada yang melawan, tak ada yang mengungkap, maka tidak akan ada yang tersisa dari iman yang dulu murni, selain kepingan retak dan kebohongan yang dibungkus cahaya. Elijah duduk di barisan belakang gereja, mencatat setiap kata dari khotbah Bapak Rafael dengan pulpen hitam di margin Alkitab usangnya. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, semuanya terdengar benar di permukaan. Tapi bagi Elijah, itu semua terasa seperti selimut hangat yang menutupi tubuh dingin yang sedang membusuk. Tidak ada roh di dalamnya. Tidak ada nyala yang dulu biasa ia rasakan. Hanya retorika licin yang menenangkan, tapi menyesatkan. Ia mulai membuka kembali rekaman video misa dari beberapa minggu terakhir. Dengan perangkat sederhana di laptop lamanya, ia membandingkan intonasi, isi pesan, dan bahkan struktur kalimat. Semuanya menunjukkan pola yang sama, ada narasi baru yang sedang ditanamkan. Ia tahu ia butuh bantuan. Tapi kepada siapa ia bisa percaya? Satu-satunya orang yang terlintas di pikirannya adalah Hana. Dulu mereka berteman sejak sekolah dasar. Hana pernah menjadi biarawati muda yang bercita-cita mengabdikan hidupnya untuk spiritualitas sejati. Tapi 5 tahun lalu, ia keluar dari Ordo tanpa penjelasan. Sejak itu, banyak yang menghindarinya, menuduhnya tersesat. Tapi Elijah tahu, Hana tidak lari dari Tuhan, ia lari dari sistem yang sudah rusak. Setelah mencari, selama 2 hari, Elijah menemukan Hana bekerja di sebuah toko buku tua di distrik tua Grevan. Ia mendekatinya dengan ragu. "Aku butuh bantuanmu, Han," katanya pelan. Hana menatapnya tajam, seperti sedang menilai apakah ia harus langsung menolak atau memberi satu kesempatan lagi untuk percaya pada orang. Tapi saat Elijah menunjukkan catatan dan potongan video yang ia kumpulkan, ekspresi Hana berubah dari skeptis menjadi cemas. "Aku pernah melihat ini," bisik Hana. Ordo yang menyusup, menyamar sebagai pendukung kebebasan berpikir. Mereka menghancurkan iman bukan dengan melawan, tapi dengan memelukmu terlalu erat, lalu mematahkanmu dari dalam. Ia menceritakan bahwa alasan ia keluar dari biara adalah karena ia menemukan teks-teks teologi yang sengaja dimanipulasi oleh seorang pembimbing rohani, yang belakangan diketahui sebagai simpatisan Ordo Lux Nox. Sejak saat itu, Hana menyimpan semua yang ia tahu, tapi tak pernah berani bertindak. Kini, melihat apa yang dialami Elijah, ia sadar bahwa diam berarti menjadi bagian dari kehancuran itu sendiri. Bersama-sama, mereka mulai merancang strategi, mendokumentasikan lebih banyak bukti, menyusup ke pertemuan-pertemuan kecil yang mencurigakan, dan mencari tahu siapa sebenarnya yang menarik tali dari balik layar. Mereka menyebut gerakan kecil mereka, sisa terang, bukan untuk membentuk sekte atau kelompok baru, tapi untuk menjaga serpihan terakhir dari iman yang tak tercemari. Mereka tidak ingin menggantikan gereja. Mereka ingin menyelamatkannya dari kehancuran yang disamarkan sebagai pembaruan. Dalam keheningan malam, di sebuah kamar sewa sederhana, mereka bersumpah, jika cahaya harus padam,
biarlah kita yang menjadi nyalanya yang terakhir. Dan dari percikan tekad itu, pemberontakan kecil pun lahir. Bukan pemberontakan dengan bendera atau senjata, tapi perlawanan lewat kebenaran yang sederhana, yang selama ini ditenggelamkan oleh suara-suara manis yang penuh tipu daya. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil ini akan mengguncang kekuatan besar yang selama ini bergerak tanpa nama. Sebuah email anonim masuk ke laptop Elijah pukul 2.13 dini hari. Subjeknya hanya satu kata, lanjutkan. Isinya berupa koordinat dan satu kutipan Alkitab yang tak biasa digunakan, asteris, sebab mereka datang dengan pakaian domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Asteris Elijah menatap layar tanpa berkedip. Ia tak tahu siapa yang mengirimnya, tapi intuisi Hana menyuruh mereka mengecek lokasi itu, sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan di pinggir kota. Malam berikutnya, dengan hati-hati dan nyaris tanpa suara, mereka menyusup ke rumah itu. Di dalamnya, debu dan sarang laba-laba menyambut, tapi ruang bawah tanahnya menyimpan sesuatu yang berbeda. Di bawah papan lantai yang longgar, mereka menemukan kotak besi kecil yang berisi file cetak, potongan surat kabar, dan rekaman suara yang telah disalin ke USB. Isinya, bukti bahwa infiltrasi Ordo Luxnox telah menjangkau semua lapisan, gereja, madrasah, vihara, bahkan sekolah-sekolah keagamaan lintas denominasi. Kita pikir ini cuma tentang gereja kita, bisik Hana sambil membaca salah satu laporan. Tapi ini, sistemik. Mereka tak membenci agama, mereka ingin mengendalikannya semua. Di salah satu dokumen, tertera nama seorang profesor filsafat agama yang terkenal moderat, bahkan revolusioner. Ternyata ia adalah arsitek retoris di balik kampanye pembentukan ulang doktrin. Dan lebih buruknya, banyak muridnya kini menjadi pemimpin keagamaan muda di berbagai tempat. Dalam rekaman suara, mereka mendengar pertemuan rahasia yang berlangsung di balik acara seminar antaragama. Suaranya lembut, membahas kedamaian dan keterbukaan, namun di akhir kalimat, tersisip agenda tersembunyi, iman yang terlalu yakin adalah musuh terbesar kemajuan. Ucapan itu ditanggapi tawa, kecil, tertata dan dingin. Elijah merasa mual. Hana memejamkan mata, seolah tak percaya bahwa ia pernah duduk dalam seminar yang sama beberapa tahun lalu. Namun dalam kotak itu pula mereka menemukan sesuatu yang tak mereka duga, foto mereka berdua. Diambil diam-diam dari kejauhan. Di belakangnya tertulis, pengamat. Potensi ancaman. Awasi. Ternyata mereka sudah diawasi. Langkah mereka tak sepenuhnya tak terlihat. Hana menelan ludah. Mereka tahu kita tahu, bisiknya. Dan dengan itu, rasa dingin menyusup ke dalam dada mereka, tak hanya karena takut, tapi karena kini mereka benar-benar masuk ke dalam permainan. Dalam minggu-minggu berikutnya, mereka mulai menyebarkan data secara anonim ke beberapa tokoh yang masih mereka percaya. Sebagian merespon dengan ketakutan, sebagian menyangkal, tapi ada juga yang menghubungi mereka secara rahasia, mengucapkan satu kalimat sama, kalian tidak sendiri. Dari celah-celah yang sebelumnya gelap, mulai tampak cahaya-cahaya kecil. Namun bersamaan dengan itu, tekanan dari pihak lawan pun meningkat. Salah satu gereja yang mulai menolak ajaran baru tiba-tiba terbakar. Pihak berwenang menyebutnya kecelakaan listrik. Tapi Elijah dan Hana tahu, itu peringatan. Salah satu narasumber mereka ditemukan meninggal karena serangan jantung, padahal baru semalam berbicara dengan mereka lewat telepon. Ordo tak hanya menyebar pengaruh, mereka juga membungkam dengan presisi. Dan kini, pemburuan telah resmi dimulai. Namun di tengah bahaya itu, Elijah tak lagi merasa ragu. Ia tak sedang mempertahankan dogma, ia sedang memperjuangkan kebenaran yang nyaris punah. Dan semakin gelap malam itu terasa, semakin terang pula api keyakinan yang menyala di dalam dada mereka. Mereka tahu, di balik bayang-bayang itu, mereka sedang mengganggu sesuatu yang besar dan mereka tidak akan mundur. Pagi itu, nama Elijah dan Hana muncul di surat kabar lokal. Bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai whistleblower. Mereka dituduh sebagai penyebar kebencian, ekstremis radikal yang ingin merusak tatanan agama dan menciptakan konflik antar umat. Foto mereka terpampang besar dengan latar belakang masjid dan gereja terbakar, dua insiden yang sebenarnya tak pernah mereka sentuh. Fitnah itu disusun dengan rapi, memakai kutipan mereka yang telah dipelintir, dan didukung oleh saksi-saksi anonim. Ini bukan lagi perang diam-diam, kata Hana dengan suara nyaris patah. Mereka menyerang terang-terangan. Elijah merasakan dada sesak, bukan karena takut, tapi karena merasa ditinggalkan.
Tokoh-tokoh yang kemarin memberi dukungan kini tak bisa dihubungi. Beberapa menutup pintu, bahkan Bapak Rafael pun menghindari mereka, entah karena ketakutan atau karena tekanan yang lebih besar dari atas. Di tengah kekacauan itu, satu pengkhianatan paling pahit datang dari orang yang tak terduga, Arno, sahabat lama Elijah yang dulu aktif di persekutuan doa. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang diberi akses ke dokumen-dokumen yang dikumpulkan Elijah dan Hana. Kini, Arno tampil dalam siaran televisi lokal, menyatakan bahwa ia telah disesatkan oleh ide gila dua orang fanatik, dan bahwa ia menyerahkan semua dokumen kepada otoritas demi keselamatan umat. Hana hanya menatap layar tanpa suara. Elijah mengepalkan tangan. Dia menjual kita, katanya dingin. Tapi lebih dari itu, Arno juga menjual kebenaran. Karena di tangan pihak berwenang, dokumen-dokumen itu akan dipilah, dipelintir, dan digunakan untuk membenarkan narasi musuh bahwa mereka adalah ancaman. Sementara bukti nyata tentang infiltrasi Ordo akan dikubur dalam arsip rahasia yang takkan pernah dilihat publik. Malam itu, rumah kontrakan Hana dilempari batu. Kaca jendela pecah. Di temboknya tertulis dengan cat semprot merah, fanatik keluar dari kota ini. Mereka dipaksa berpindah tempat, bersembunyi, dan hidup dalam bayang-bayang. Tapi Elijah tidak menyerah. Ia mulai membangun jaringan rahasia dari individu-individu yang mulai sadar, mantan rohaniwan, guru, bahkan seorang jurnalis investigatif yang pernah hampir dibungkam karena kasus serupa. Namun untuk setiap langkah maju, musuh selalu satu langkah lebih cepat. Sebuah video rekayasa muncul di internet, memperlihatkan Elijah sedang membakar kitab suci, padahal itu hanya suntingan dari momen saat ia membakar dokumen palsu Ordo. Komentar kebencian membanjiri. Di media sosial, ia dicap pengkhianat agama, bahkan ancaman teroris. Reputasi mereka dibantai sebelum bisa membela diri. Hana memandang keluar jendela malam itu, lalu berbisik, Ordo tak butuh senjata untuk membunuh kita. Mereka cukup ubah opini. Elijah menjawab, kalau begitu, kita balas dengan kebenaran. Tapi bukan dengan teriak, dengan keberanian untuk tetap berdiri saat semua orang mundur. Dan malam itu, mereka mengubah rencana, bukan hanya mengungkap, tapi juga mendidik. Mereka akan buat orang berpikir ulang, perlahan, di bawah radar, lewat tulisan, simbol, percakapan diam-diam. Fitnah dan pengkhianatan mungkin membuat mereka terpojok. Tapi dalam keterasingan itu, mereka menemukan kembali inti iman yang sejati, bukan tentang menang, tapi tentang tidak menyerah pada kegelapan. Dan seperti biji yang terkubur dalam tanah, perlawanan mereka belum mati. Ia hanya menunggu waktu untuk tumbuh. Mimbar di gereja St. Jeril kini tampak lebih mewah dari sebelumnya. Penuh ornamen, lampu sorot yang dipasang rapi, dan layar LED besar menggantikan altar kayu tua yang dulu sederhana. Setiap minggu, khotbah-khotbah disiarkan langsung, dipoles dengan musik dan slogan yang menenangkan hati. Tapi yang hilang justru ruhnya. Bagi Elijah dan Hana yang diam-diam menyaksikan dari bangku belakang, semuanya terasa seperti pertunjukan yang terlalu sempurna untuk menjadi suci. Pengkhotbah minggu itu adalah pendeta muda bernama Malkus, lulusan dari seminar filsafat agama progresif. Ucapannya halus, berwawasan luas, dan dikemas dengan referensi dari segala kepercayaan. Tapi saat ia berkata, Tuhan adalah refleksi dari kemanusiaan. Maka, jika kita berubah, Tuhan pun harus berubah bersama kita. Elijah mencatat kalimat itu dengan tangan yang gemetar. Ia tahu ini bukan lagi penyimpangan kecil, ini pembakaran teologi secara perlahan, dan disaksikan ribuan pasang mata yang tidak menyadarinya. Beberapa jemaat yang kritis mulai keluar diam-diam dari gereja. Salah satunya adalah Ibu Liana, yang kini bergabung dengan kelompok kecil Sisa Terang. Di rumahnya yang sempit tapi hangat, mereka mulai mengadakan diskusi mingguan, membaca ulang kitab suci tanpa tafsir manipulatif, dan berdoa dalam kesunyian. Iman yang sejati tidak selalu butuh sorotan, ucapnya lembut. Kadang, ia hanya butuh keberanian untuk tetap percaya saat semua orang memilih diam. Namun Sisa Terang bukan satu-satunya yang bergerak. Ordo Lux Nox pun meningkatkan operasinya. Mereka mulai menanamkan agen di berbagai tempat ibadah lintas agama, menyusup dalam bentuk guru kebijaksanaan, motivator spiritual, atau penyembuh batin. Mereka mempopulerkan istilah seperti spiritualitas bebas identitas dan iman tanpa dogma. Di permukaan, tampak indah, tapi di dalamnya, api sedang membakar fondasi keyakinan. Dalam salah satu penyelidikan,
Hana menyusup ke pertemuan eksklusif yang disebut Lingkar Cahaya Baru. Ia mencatat setiap ajaran yang dibagikan, termasuk ajaran bahwa dosa hanyalah ilusi budaya, dan keselamatan adalah hak setiap orang tanpa perlu pertobatan. Yang penting adalah rasa damai, bukan kebenaran, kata salah satu pembicara. Bagi Hana, ini bukan hanya sesat, ini sabotase intelektual terhadap pengertian rohani terdalam umat manusia. Elijah, di sisi lain, mulai menyebarkan pamflet digital secara anonim, menyisipkan potongan-potongan tulisan klasik dari teolog terdahulu, menyelipkan pertanyaan-pertanyaan retoris yang menusuk, jika kebenaran harus dikaburkan agar terasa nyaman, apakah itu masih kebenaran? Satu persatu orang mulai merespons. Ada yang marah, tapi ada juga yang bertanya, diam-diam, dalam pesan pribadi, siapa kalian sebenarnya? Di saat yang sama, mimbar-mimbar di kota mulai berubah menjadi panggung politis dan ideologis. Tidak lagi bicara tentang keselamatan jiwa, tapi tentang keterbukaan mutlak tanpa batas. Dan siapapun yang bertanya, langsung dicap fanatik, ketinggalan zaman, atau penebar kebencian. Tapi Elijah dan Hana tahu, jika mereka tak segera bergerak lebih dalam, api ini akan melahap segalanya. Yang tersisa hanya abu, iman yang diratakan dan dilupakan. Dan di balik panggung megah yang disinai cahaya buatan, terdengar langkah kaki yang tenang namun pasti. Sisa terang mulai bertambah jumlahnya. Diam-diam, dari rumah-rumah kecil, dari guru-guru tua, dari mantan pendeta, dari santri yang berpikir sendiri, dari biarawati yang tak mau dibungkam. Api telah dinyalakan di balik mimbar, tapi bukan hanya api kehancuran. Ada pula api harapan, yang tak bisa dipadamkan oleh propaganda atau pencitraan. Di sebuah rumah tua yang dijadikan tempat pertemuan rahasia sisa terang, diskusi malam itu tidak seperti biasanya. Suasana lebih tegang. Beberapa wajah yang dulu tampak tenang kini mulai mempertanyakan arah gerakan mereka. Kita semua ingin mempertahankan iman, kata Abel, seorang mantan seminaris yang baru bergabung 2 bulan lalu, tapi apakah jalan kita ini tidak justru menambah kebingungan? Kita melawan sistem, tapi kita tak punya otoritas. Bukankah kita bisa menyesatkan juga? Elijah mencoba menjawab dengan sabar. Kita tidak membentuk kebenaran baru, kita hanya membersihkan puing-puing di atasnya. Tapi nada suaranya tak lagi sekuat dulu. Sebab di dalam hatinya, ia juga mulai lelah. Semakin banyak mereka menyelidik, semakin banyak pula keraguan yang muncul. Tak semua yang menolak Luxnox berada di pihak yang sama. Ada yang menginginkan kembali ke dogma keras, ada yang ingin reformasi total. Perbedaan itu mulai menciptakan celah. Hana menyadari ini lebih dulu. Gerakan bawah tanah pun bisa pecah oleh ego, ucapnya pada Elijah saat mereka berdua menyendiri setelah pertemuan. Ia tahu bahwa musuh terbesar mereka mungkin bukan hanya Ordo Luxnox, tapi kesombongan dalam diri mereka sendiri, merasa paling tahu, paling benar, paling layak memperbaiki. Apa gunanya kita melawan pemutarbalikan iman kalau kita sendiri mulai mendefinisikan ulang iman menurut kehendak kita? Keretakan itu semakin nyata ketika salah satu anggota, Rahel, mulai mengusulkan agar sisa terang membuka forum publik, menghadapi media, melawan propaganda dengan konferensi pers dan seminar terbuka. Kalau terus bersembunyi, kita hanya akan dikenang sebagai pembuat kegaduhan, katanya lantang. Tapi Hana menentang keras, begitu kita muncul ke permukaan, kita akan dibantai. Bukan oleh peluru, tapi oleh opini yang mereka kuasai penuh. Abel mendukung Rahel, beberapa anggota lain mulai ikut bergeser. Suara-suara keras mulai terdengar, tentang perlunya visibilitas, kepemimpinan yang lebih tegas, bahkan pembentukan struktur organisasi. Kita tidak bisa terus jadi kelompok doa rahasia, teriak salah satu dari mereka. Elijah berdiri di tengah ruangan, tubuhnya menegang. Ia tahu, ini adalah titik rapuh yang bisa menghancurkan segalanya dari dalam. Malam itu, sisa terang tak lagi satu. Beberapa anggota memutuskan keluar dan membentuk kelompok mereka sendiri, menyebarkan narasi dengan cara mereka. Elijah tidak menghentikan mereka, ia tahu, memaksakan kesatuan dalam perbedaan bukan solusi. Tapi ia juga merasa kehilangan. Gerakan, yang dulu lahir dari kesunyian kini mulai retak karena suara-suara dalam diri masing-masing yang tak ingin kalah. Setelah semua pergi, tinggal Hana dan Elijah di ruangan itu. Lampu temaram, udara dingin. Apa ini akhirnya? Tanya Hana. Elijah menggeleng perlahan. Tidak. Kebenaran yang terbelah bukan berarti kebenaran itu lenyap. Ia hanya sedang diuji, bukan oleh musuh,
tapi oleh hati kita sendiri. Mereka tahu, ini adalah fase yang harus dilalui. Fase di mana setiap orang harus memurnikan niat, berjuang karena kebenaran, atau karena ingin menang. Dan di saat-saat paling sunyi seperti inilah, suara Tuhan paling mungkin terdengar. Bukan lewat petir atau malaikat, tapi lewat keheningan yang memaksa manusia menatap ke dalam dirinya sendiri. Sebuah undangan tak resmi datang melalui email terenkripsi yang hanya diketahui oleh beberapa orang dalam sisa terang. Isinya, waktu, tempat, dan satu baris sederhana, kalian ingin tahu siapa kami. Datang dan dengarkan, ada risiko besar, bisa jadi jebakan. Tapi Elijah tahu, jika mereka terus bersembunyi dan hanya membongkar dari luar, mereka tak akan pernah melihat jantung dari Ordo Luxnox. Tempat yang disebutkan adalah sebuah aula konferensi mewah di tengah kota, disamarkan sebagai simposium interspiritual bertajuk Agama Baru Dunia Baru. Elijah dan Hana datang sebagai peserta biasa, menyamar sebagai penulis blog spiritual. Di sana, mereka melihat wajah-wajah yang familiar, tokoh agama, guru meditasi, filsuf populer, bahkan beberapa mantan pemuka agama yang kini tampil seperti motivator. Acara dibuka oleh seorang pria elegan parubaya yang dikenal sebagai Dr. Myron Elrod, nama yang sempat mereka temukan di dokumen-dokumen lama. Dialah arsitek utama di balik transformasi gerakan ini. Tapi yang mengejutkan Elijah, Myron tidak tampil seperti penjahat. Ia tenang, hangat, dan suaranya seperti air mengalir. Ia berbicara tentang trauma kolektif umat manusia, tentang luka-luka sejarah yang disebabkan oleh keyakinan yang terlalu mutlak. Lalu ia berkata, sudah waktunya agama bukan menjadi peta ke surga, tapi kompas ke dalam diri. Surga bukan tempat, surga adalah kesadaran. Orang-orang bertepuk tangan, beberapa bahkan meneteskan air mata. Tapi bagi Elijah, setiap kalimat itu seperti palu yang memaku peti mati bagi iman. Ia sadar, ini bukan musuh yang datang dengan kekerasan. Ini musuh yang datang dengan simpati, lalu memutar makna sampai tak bersisa. Mereka tak membunuh Tuhan, mereka hanya menggantinya dengan cermin. Di akhir sesi, Elijah dan Hana berhasil mendekati Myron. Dengan sopan, mereka mengaku sebagai penulis independen yang tertarik menulis tentang visi spiritual abad ini. Myron mengangguk, mengajak mereka bicara di ruang kecil. Di dalam, suasana berubah. Myron tak lagi tersenyum. Ia menatap mereka tajam. Kalian bukan penulis. Kalian pengganggu harmoni. Tapi saya senang kalian datang. Mungkin sekarang kalian bisa mengerti kami. Elijah menatap balik, tak gentar. Kami mengerti satu hal, kalian tidak menyembuhkan, kalian mensterilkan. Dan steril bukanlah suci. Myron tertawa kecil. Kalian masih bicara hitam putih. Padahal dunia kita sekarang adalah dunia abu-abu. Orang-orang lelah dengan keyakinan yang menghukum. Kami hanya memberi ruang untuk bernapas. Tapi Hana menyela, dengan tenang namun tegas, ruang tanpa batas bukan kebebasan. Itu kekosongan. Myron berdiri, membuka tangan seolah menyambut. Maka buktikan, mari lihat siapa yang lebih kuat, kebenaran yang kalian sembunyikan, atau kenyamanan yang kami tawarkan. Sebelum pergi, ia menambahkan, dan jangan terlalu percaya pada pengikut kalian sendiri. Karena bahkan terang bisa dibeli dengan harga yang tepat. Keluar dari pertemuan itu, Elijah dan Hana tahu, ini bukan lagi perjuangan tentang menyebarkan informasi. Ini adalah pertarungan ide, wacana, dan keberanian untuk hidup dalam kebenaran walau tanpa jaminan kemenangan. Wajah sang musuh telah terlihat, dan ia bukan iblis bertanduk, tapi manusia yang tahu bagaimana menyentuh luka dunia, lalu menawarkannya ilusi penyembuhan. Tanda-tanda itu datang perlahan, lalu serempak. Dalam satu pekan, 3 rumah ibadah dari 3 agama berbeda terbakar. Berita menyebutnya sebagai aksi ekstremis anonim. Tapi Elijah tahu, ini bukan ulah pihak fanatik keagamaan. Ini kerja bersih, simetris, tanpa motif yang bisa dilacak. Lalu muncullah narasi yang aneh tapi terstruktur, fanatisme lama membakar dunia. Saatnya kita tinggalkan semua bentuk kepercayaan yang membagi. Elijah dan Hana kembali ke rumah Ibu Liana. Tapi rumah itu kosong, hancur. Di dalam, mereka hanya menemukan bekas-bekas pembakaran, dan satu tulisan di dinding, tidak ada terang yang tidak bisa kami padamkan. Hana menangis diam-diam. Ibu Liana adalah suara yang paling lembut dalam sisa terang. Kini hilang, seperti ditelan oleh bayangan yang tak berwajah. Pemerintah, yang sebelumnya diam, kini turun tangan. Tapi bukan untuk menyelidiki pelaku pembakaran.
Mereka justru mengesahkan Undang-Undang Harmoni Kepercayaan Asteris, yang secara halus melarang pertemuan keagamaan yang bermuatan eksklusif dan absolut. Itu termasuk kelompok seperti Sisa Terang. Dengan kata lain, mereka kini dinyatakan ilegal. Siapapun yang mengklaim kebenaran tunggal bisa dipidana. Di dunia digital, mereka diserang dari semua sisi. Media sosial Elijah diblokir permanen. Pamflet-pamflet mereka dianggap hoaks. Salah satu anggota mereka, Mikael, ditangkap karena menyebarkan doktrin pemecah belah, padahal ia hanya membacakan kitab Mazmur di sebuah komunitas kecil. Perlahan, dunia berubah menjadi tempat di mana menyebut nama Tuhan secara pasti adalah tindak kejahatan, tapi menyembah diri sendiri dianggap pencerahan. Dalam keputusasaan, Hana mulai meragukan perjuangan mereka. Apa gunanya semua ini kalau orang-orang lebih memilih kebohongan yang damai daripada kebenaran yang menyakitkan? Tapi Elijah tetap berdiri, meski tubuhnya makin lelah. Karena kalau kita diam, anak-anak kita akan tumbuh tanpa tahu bahwa pernah ada sesuatu yang lebih suci dari sekadar toleransi, yakni kebenaran yang menyelamatkan. Mereka mulai bergerak lagi, tapi tak lagi sebagai organisasi. Mereka berubah menjadi bayangan. Elijah mulai menulis dalam kode dan puisi. Hana mengajarkan anak-anak jalanan lewat cerita rakyat yang diselipkan ajaran sejati. Sisa Terang tak lagi mencari panggung. Mereka kini seperti bara di bawah abu, tak terlihat, tapi menolak padam. Namun satu malam, saat mereka kembali ke tempat persembunyian mereka yang terakhir, mereka mendapati pintunya telah terbuka. Di dalam, seseorang menunggu. Bukan polisi, bukan mata-mata, tapi Rahel, yang dulu meninggalkan mereka. Ia duduk di sudut ruangan, mata merah karena lelah. Aku salah, katanya. Aku pikir kita bisa menang lewat suara keras. Tapi suara keras tak bisa menembus tembok sunyi yang dibangun sistem. Ia membuka tasnya, menunjukkan berkas-berkas baru, dokumen internal Ordo, rencana jangka panjang, bahkan daftar nama rohaniwan yang telah disusupi. Tapi yang paling mengejutkan, satu nama dalam daftar itu adalah nama Elijah sendiri. Mereka memalsukan identitasmu. Di mata dunia, kau sudah jadi bagian mereka. Sekarang siapapun yang mendengarkanmu, dianggap sedang mengikuti musuh. Saat itulah Elijah sadar, ia sudah tidak bisa menyelamatkan namanya sendiri. Tapi mungkin, masih bisa menyelamatkan makna. Ia tak bisa lagi menjadi nabi di tanahnya sendiri. Tapi mungkin ia bisa menjadi benih, yang mati, tapi membuahkan pohon baru di masa depan. Dan sementara dunia membakar keyakinannya dalam terang palsu, ia dan Hana memilih menjadi bayangan yang menunggu waktu gelap untuk menjadi terang. Tahun berganti, dan dunia berubah makin cepat. Nama Elijah dan Hana nyaris terlupakan oleh banyak orang, bahkan oleh generasi muda yang lahir setelah kekacauan itu. Namun di suatu desa kecil yang jauh dari keramaian kota, seorang anak kecil membaca dengan saksama buku lusuh yang penuh coretan dan catatan kecil, buku catatan Elijah. Anak itu bernama Aris. Ia tak tahu siapa Elijah, tapi dalam cerita dan kata-kata yang tertulis, ia merasakan sebuah getaran, sebuah panggilan yang lebih dari sekadar dongeng. Di antara halaman-halaman itu, terdapat harapan, keberanian, dan keyakinan bahwa kebenaran yang tulus bukan sesuatu yang bisa dihapus dengan api atau diam. Hana yang sudah tua tinggal di pinggiran kota, diam-diam mengajar anak-anak kecil dengan cerita-cerita yang menembus logika dan menyentuh hati. Ia tidak pernah menyebut nama agama atau ajaran khusus. Tapi semua yang ia tanamkan adalah benih-benih iman yang tak lekang oleh waktu. Terang itu, katanya pada anak-anak, bisa tersembunyi di tempat paling gelap sekalipun. Dan ketika tiba waktunya, ia akan menyala kembali. Di sisi lain, dunia mulai mengalami kelelahan. Ilusi harmoni tanpa kebenaran mulai menampakkan retaknya. Kekosongan spiritual yang dipenuhi ajaran tanpa akar membuat banyak orang merasa hampa. Sebagian mulai mencari lagi cerita-cerita lama, warisan nenek moyang, dan makna yang dulu mereka abaikan. Elijah dan Hana tahu, mereka mungkin tidak pernah melihat kemenangan di hidup mereka. Tapi mereka juga tahu bahwa iman sejati tidak bisa diukur dari banyaknya pengikut, atau seberapa terang sorotan panggung dunia. Iman adalah api kecil yang hidup di dalam hati manusia, yang bisa bertahan dalam gelap, dan menyala kembali ketika orang-orang siap mendengarnya. Di suatu malam yang tenang, Hana menatap langit penuh bintang. Ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Karena Engkau lebih besar dari semua usaha kami, dan Engkau tak pernah membiarkan terang ini padam." Cerita mereka berakhir bukan dengan kemenangan besar,
tapi dengan permulaan yang baru. Sebuah janji bahwa di tengah kegelapan dunia, selama ada satu hati yang percaya, maka kebenaran akan